Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Wahyu Teropong bersama saya Katarina Amelia. Kali ini kami akan mengupas informasi secara mendalam terkait penerima pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, inilah Wahyu Teropong selengkapnya. Publik dikejutkan oleh kabar dibebaskannya mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dari rutan Cipinang pada Jumat 1 Agustus 2025 lalu. Pembebasan ini bukan karena keputusan pengadilan, melainkan hasil dari pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025. Pengajuan abolisi dimulai oleh Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, lalu disetujui oleh DPR RI dan akhirnya direspons oleh Kejaksaan Agung dengan menghentikan seluruh proses hukum terhadap Tom Lembong. Sebelumnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menyatakan Tom Lembong terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara serta denda sebesar 750 juta rupiah. Tom disebut merugikan negara karena memberikan izin ataupun mengetahui jika impor gula dilakukan bukan oleh perusahaan BUMN. Padahal ia mengetahui jika penugasan yang diberikan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI untuk impor gula seharusnya dilakukan oleh perusahaan BUMN. Namun dalam penugasannya, Tom hanya menyebut dilakukan oleh perusahaan produsen gula nasional. Menanggapi hal itu, Tom mengaku aneh karena majelis mengesampingkan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan dan tak menikmati hasil korupsi. Padahal menurut peraturan perundang-undangan sudah jelas memberikan mandat kepadanya untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan perniagaan seperti impor gula. Malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan. Pertama-tama tentunya saya mau menyampaikan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa, karena tanpa perkenannya tidak mungkin saya berdiri di sini saat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 2 guru aparatur sipil negara di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Abdul Muiz dan Rasnal. Prabowo menekan surat pemulihan itu saat mendarat di tanah air seusai kunjungan kenegaraan dari Australia. Diketahui, Prabowo mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Kamis 12 November 2025. Momen kepulangan Prabowo ini disambut Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggara Raka Prabowo. Di sisi lain, Prabowo menggunakan hak rehabilitasi untuk kedua guru tersebut setelah menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama keduanya. Dengan penerbitan surat rehabilitasi tersebut, pemerintah memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta hak-hak kedua guru yang selama ini terimbas persoalan hukum. Adapun Abdul Muiz dan Rasnal merupakan 2 guru SMNN 1 Masamba yang dipecat sebagai guru ASN oleh Gubernur Sulawesi Selatan masing-masing pada 4 Oktober 2025 dan 21 Agustus 2025.
Keduanya dijatuhi sanksi pemecatan buntut dari pemungutan iuran Rp20.000 dari orang tua murid pada 2018. Hasil uang yang dikumpulkan itu diberikan kepada guru-guru honorer yang terlambat menerima gaji hingga 10 bulan. Tidak hanya kena sanksi pecat, Abdul Muiz dan Rasnal juga dilaporkan oleh LSM ke polisi atas dugaan tindak pidana korupsi. Kasus itu pun bergulir hingga tingkat kasasi dan majelis hakim memutuskan keduanya bersalah sehingga divonis penjara 1 tahun. Kasus itu kemudian menjadi sorotan publik karena perbuatan Abdul Muiz dan Rasnal menurut banyak orang justru dinilai berjasa untuk para guru honorer. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi hukum kepada 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Rasnal dan Abdul Muiz, usai dipecat karena membantu guru honorer lewat sumbangan sukarela. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pemberian rehabilitasi hukum tersebut diberikan berdasarkan adanya aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap dengan adanya rehabilitasi ini, nama baik Rasnal dan Abdul Muiz bisa dipulihkan. Ia juga mengingatkan semua pihak untuk melindungi dan menghormati profesi guru. Sebagai informasi, kasus tersebut berawal saat Abdul Muiz bersama Rasnal mengusulkan kepada komite sekolah agar orang tua murid membayar gaji 10 guru honorer. Diketahui, para guru tersebut belum menerima gaji selama 10 bulan pada 2018. Namun belakangan, Abdul Muiz dilaporkan ke polisi oleh LSM dengan tudingan aksinya bersama Rasnal masuk kategori pungutan liar. Selain itu, Abdul Muiz juga dituding tidak akan mengikutkan siswa ujian semester jika tidak membayar. Namun Abdul Muiz membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan pembayaran tersebut digratiskan untuk siswa yang tidak mampu. Namun dugaan pungutan liar yang dilakukan Abdul Muiz tetap berlanjut. Abdul Muiz dan Rasnal ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Luwu Utara dan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Makassar pada 2022. Pengadilan Negeri Makassar sempat memberi vonis bebas alias tidak bersalah kepada keduanya. Tetapi putusan itu dianulir Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, yang mana keduanya dihukum pidana penjara selama 3 bulan dan denda 50 juta rupiah. Abdul Muiz sendiri membantah tudingan tersebut dan merasa dirinya dituduh menerima gratifikasi. Sementara itu, Rasnal merasa telah dikriminalisasi sejak dilaporkan oleh pihak LSM ke polisi. Rasnal mengungkapkan dana komite yang dikelolanya transparan dan atas persetujuan orang tua murid. Teman-teman media, barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz, guru SD, SMP, SMA yang dari Luwu Utara.
berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial, dan juga kemudian Pak Abdul Mukhlis dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI, dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Selanjutnya Pak Mensesnek akan memberikan sedikit. Baik, terima kasih. Jadi berkenaan dengan peristiwa yang menimpa saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan semoga keputusan ini dapat memberikan rasa keadilan untuk guru yang kita hormati, dan itu juga kepada masyarakat dan kepada lingkungan pendidikan, tidak hanya di Luhut Utara, dan juga di Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Dan dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini, semoga berkah. Demikian. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi terhadap 3 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi kerjasama usaha atau KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara atau JN oleh PT ASDP tahun 2019 hingga 2022. Mereka masing-masing ex-direktur utama PT ASDP Ira Puspadewi, ex-direktur komersial dan pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi, dan ex-direktur perencanaan dan pengembangan PT ASDP Hari Muhammad Adi Caksono. Ketiganya mendapat vonis 4 tahun dan 6 bulan hingga menjadi sorotan, meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan mereka tak ada menerima aliran uang dalam kasus tersebut. Meski perbuatan para terdakwa bukan kesalahan murni untuk melakukan korupsi, melainkan kelalaian, namun mereka divonis merugikan keuangan negara senilai 1,25 triliun rupiah. Menurut jaksa, Ira dan kawan-kawan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim menyatakan tak ada fakta hukum yang menunjukkan para terdakwa telah menerima keuntungan pribadi. Pada 25 November 2025, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengumumkan Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan 2 terdakwa kasus tersebut. Lalu pada 28 November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru menerima salinan keputusan Presiden mengenai rehabilitasi untuk ketiga mantan direksi tersebut. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi terhadap 3 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP tahun 2019 hingga 2022. Mereka yakni mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Hari Muhammad Adi Caksono. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan alasan Prabowo memberikan rehabilitasi kepada 3 terdakwa yang divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi ASDP tersebut.
Dasko mengatakan DPR telah menerima berbagai aspirasi dari kelompok masyarakat terkait kasus hukum yang menjerat Ira dan 2 mantan direktur ASDP tersebut. Ia pun meminta kepada Komisi 3 atau Komisi Hukum DPR untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Menurut Dasko, hasil kajian hukum itu kemudian disampaikan kepada pihak pemerintah terkait perkara nomor 68. Atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Hari Muhammad Adi Caksono. Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum juga menerima aspirasi terkait kasus Ira dan kawan-kawan. Prasetyo menyebut setelah DPR mengirim surat terkait saran pemberian rehabilitasi kepada Ira dan kawan-kawan. Lalu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melakukan kajian. Disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus PPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Ira Puspadewi dengan pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara serta denda sejumlah 500 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Sedangkan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Hari Muhammad Adi Caksono. Keduanya divonis dengan pidana masing-masing 4 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Menurut hakim, para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 1,25 triliun rupiah dalam KSU dan akuisisi PT JN oleh PT ASDP tahun 2019 hingga 2022. Di sisi lain, putusan itu tidak bulat alias diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion oleh Ketua Majelis Hakim Sunoto. Ia berpendapat Ira dan kawan-kawan seharusnya divonis lepas karena tidak ada tindak pidana korupsi dalam kasus KSU dan akuisisi PT JN oleh PT ASDP. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Sunoto meyakini unsur-unsur tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara yang didakwakan JPU KPK tidak terbukti secara meyakinkan. Sunoto mengatakan tindakan Ira dan kawan-kawan merupakan keputusan bisnis yang dilindungi oleh Business Judgment Rule. Dia menganggap Ira dan kawan-kawan telah beritikat baik dan berhati-hati tanpa memiliki niat jahat atau mens rea untuk merugikan negara. Berkaca
Berkaca pada kasus yang menimpa Tom Lembong hingga Ira Puspadewi menjadi sorotan publik tidak hanya karena menyangkut nama besar, tetapi juga karena menjadi ujian terhadap konsistensi Indonesia dalam menjaga integritas hukum dan prinsip keadilan sebagai negara hukum. Presiden memang memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan pengampunan hukum. Namun di sisi lain, penggunaan kewenangan tersebut harus selaras dengan prinsip negara hukum dan bukan semata-mata untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam memberi pengampunan hukum harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui peraturan pelaksanaan yang jelas maupun melalui undang-undang. Masyarakat berhak mengetahui alasan di balik keputusan-keputusan tersebut agar kepercayaan publik terhadap hukum tidak hancur. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait penerima pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. Sampai berjumpa kembali dalam program One News Teropong berikutnya bersama saya Katarina Amelia hanya di kanal YouTube TV One News Com.